Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Teman Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan membahas isu terkait tentang honorer K2 yang diprioritaskan pada tahun 2024. Jadi begini beritanya teman-teman. Ini dikutip dari berita jpnn.com ya. Jadi nilai tes P3K 2023 honorer K2 tinggi, formasi minim diusulkan prioritas 2024. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, jika nilai tes P3K 2023 honorer K2 diketahui tinggi-tinggi, bahkan mencapai di atas 300. Namun formasi P3K yang sedikit membuat para honorer K2 ini mempunyai nilai tinggi itu tidak terakomodasi. Nah, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, mengungkapkan kompetensi honorer tidak semua buruk. Terbukti banyak honorer K2 yang mendapat nilai di atas 300. Menurut Nur, ini pencapaian yang luar biasa karena tidak mudah mencapai nilai setinggi itu, terlebih bagi yang baru pertama kali ikut tes. Kemudian usia di atas 35 tahun dan harus menjawab 145 soal dalam waktu 120 menit. Nur mengaku sudah memberikan usulan kepada pejabat KSP agar ada kebijakan khusus untuk honorer nilai di atas 300. Nah, jadi di sini ya informasinya bahwa menurut Ibu Nur ini bahwa dia sudah mengusulkan kepada pejabat KSP agar ada kebijakan khusus untuk honorer yang nilainya, honorer K2 yang dimaksud ya, yang honorer K2 yang nilainya di atas 300 itu diusulkan menjadi prioritas gitu. Sebab ada kekhawatiran honorer soal minimnya formasi P3K. Sebab kebanyakan instansi hanya membuka satu formasi setiap sementara honorer K2 yang melamar cukup banyak. Saya mengusulkan agar ada optimalisasi atau afirmasi khusus untuk honorer yang ikut tes pada tahun ini. Kalaupun tidak ada formasi, mereka bisa dimasukkan dalam prioritas 1 ya, atau P1. Sama sistemnya seperti rekrutmen P3K guru. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tipannya usulkan gitu. Jadi ketika ada pembukaan seleksi P3K 2024, mereka cukup ditata dan tidak perlu dilakukan tes lagi. Bunda Nur sangat berharap usulan tersebut bisa disampaikan KSP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Bunda Nur mengaku senang ketika pejabat KSP memberikan tanggapan positif. Intinya adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN akan mengakomodasi semua honorer dengan memberikannya banyak kemudahan. Yang melegakan bukan hanya lulusan S1 yang diselesaikan, tetapi honorer berijazah SMA pun akan diselesaikan, baik melalui mekanisme P3K paruh waktu atau penuh waktu terangnya. Hal mekanisme itu jangan diperdebatkan dahulu. Yang terpenting honorer bisa menjadi ASN. Berita baik lainnya adalah regulasi turunan UU ASN baru, salah satunya PP Manajemen ASN akan rampung lebih cepat dari rencana awal 31 April 2024. Sebab aturannya 6 bulan setelah UU ASN disahkan. Mari dukung pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah honorer dan teman-teman tetap tenang. Jangan cepat percaya berita hoax, fokus dengan pekerjaan saat ini pungkasnya. Jadi teman-teman tetap tenang ya, pesan dari Ibu Nur ini bahwa jangan cepat percaya berita hoax, fokus dengan pekerjaan saat ini dan tetap belajar ya teman-teman. Ya, jadi demikian. Jadi beritanya itu bahwa teman-teman yang honorer K2 itu yang sudah ikut tes dan nilainya 300 itu diusulkan untuk mendapat P1 atau prioritas 1 gitu ya teman-teman. Itu saja yang bisa dibagikan pada video kali ini. Kita jumpa pada berita-berita berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih.